Malam itu sunyi, seperti malam-malam biasanya di komplek perumahan Dahlia. Lampu-lampu jalan menerangi aspal basah, sisa hujan sore hari. Namun, bagi Rina, malam itu akan menjadi awal dari serangkaian kejadian aneh yang membuatnya merinding setiap kali menatap jendela rumah sebelahnya yang tampak kosong. Rina adalah seorang pekerja kantoran yang baru saja pindah ke komplek ini beberapa bulan lalu. Rumahnya nyaman, tetangganya ramah. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya merasa sedikit tidak enak. Rumah di sebelahnya. Rumah itu tampak kosong dan tidak terawat. Menurut cerita warga sekitar, pemiliknya sudah lama pindah dan rumah itu belum laku terjual. Jendela-jendelanya selalu tertutup rapat, memberikan kesan misterius dan sedikit menakutkan. Suatu malam, saat Rina hendak beristirahat, matanya tak sengaja tertuju pada jendela kamar tidur rumah sebelah. Dalam remangnya cahaya bulan, ia melihat sesuatu yang aneh. Di salah satu jendela lantai 2, samar-samar tampak seperti sebuah wajah. Wajah itu pucat, tanpa ekspresi, dan seolah menatap lurus ke arahnya, meskipun jendela rumah itu gelap gulita. Rina terkejut dan segera menyalakan kembali lampunya. Ia memberanikan diri melihat lagi ke jendela, namun wajah itu sudah hilang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah ilusi matanya. Namun, kejadian itu tidak berhenti di situ. Hampir setiap malam, terutama saat larut dan suasana sepi, Rina kembali melihat wajah itu di jendela yang sama. Terkadang hanya siluet samar, namun seringkali cukup jelas untuk membuatnya merinding. Wajah itu selalu sama, pucat, tanpa ekspresi, dengan mata yang tampak kosong. Rina mulai merasa tidak tenang. Ia mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang rumah kosong itu dari tetangga. Namun tidak ada yang tahu banyak, selain pemilik lamanya sudah pindah jauh. Rasa penasaran Rina semakin besar. Ia mencoba mencari informasi di internet tentang rumah kosong itu, berharap menemukan petunjuk tentang siapa pemiliknya atau mengapa rumah itu dibiarkan begitu lama. Namun, usahanya tidak membuahkan hasil. Informasi tentang rumah itu sangat minim, seolah sengaja ditutupi. Hal ini justru semakin membuat Rina merasa ada sesuatu yang aneh dengan rumah di sebelahnya. Semakin hari, penampakan itu semakin sering terjadi. Rina tidak hanya melihat wajah itu di malam hari, tetapi terkadang juga saat siang hari, meskipun hanya sekilas. Selain itu, ia mulai mendengar suara-suara aneh dari arah rumah kosong. Bisikan lirih yang tak dapat dipahami, atau gesekan pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Rina mulai merasa terancam dan tidak nyaman tinggal di rumahnya sendiri. Dengan memberanikan diri, Rina mencoba mendekati rumah kosong itu di siang hari. Pagar tinggi dan gerbang yang terkunci semakin menambah kesan misterius. Ia mencoba mengintip melalui celah pagar, namun yang terlihat hanyalah halaman yang dipenuhi semak belukar dan jendela-jendela yang tertutup rapat. Namun, saat ia berdiri di depan rumah itu, ia merasakan hawa dingin yang menusuk dan bulu kuduknya berdiri. Ada perasaan tidak enak yang kuat menyelimutinya, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari dalam. Pada suatu malam, wajah di jendela itu tidak hanya diam menatap. Kali ini, bibirnya bergerak perlahan, seolah mengucapkan sesuatu. Rina mencoba membaca gerakannya, namun tidak berhasil. Tiba-tiba, lampu di kamarnya berkedip-kedip, dan angin dingin menerpa tubuhnya. Meskipun semua jendela tertutup rapat, Rina berteriak ketakutan. Sejak malam itu, penampakan itu menghilang. Namun, Rina tidak pernah bisa melupakan wajah pucat di balik jendela rumah sebelahnya. Dan
selalu merasa diawasi. Kisah tentang wajah di balik jendela rumah sebelah menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi Rina. Apakah itu hanya imajinasinya? Ataukah memang ada sesuatu yang gaib di rumah kosong itu? Sampai saat ini, Rina masih seringkali tanpa sadar melirik ke arah jendela itu, bertanya-tanya tentang misteri yang pernah menghantuinya di malam-malam sunyi komplek Dahlia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah misteri lainnya. Ceritakan juga pengalaman mistis kalian di kolom komentar.